Halo, perkenalkan nama saya Windy. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai waste problem di Indonesia berdasarkan dashboard yang telah saya buat. Sebelumnya, ada beberapa dataset yang saya gunakan. Di antaranya ini ada dataset timbulan sampah per provinsi dan juga per kabupaten atau kota. Kemudian ada juga timbulan sampah berdasarkan jenisnya. Lalu ada data capaian, data populasi, dan data tingkat eh, dan data tingkat pendidikan di Indonesia. Sebelumnya mengapa saya mengambil masalah limbah untuk dashboard ini? Yang pertama ini karena sampah sendiri di Indonesia ini masih menjadi masalah utama yang perlu segera diselesaikan karena jika tidak, tentunya akan terus berdampak buruk bagi lingkungan kita semua. Nah, untuk visualisasi ini dimulai dari distribution map-nya. Ini merupakan data timbulan sampah per tahunnya di mana ini adalah data pada tahun 2022. Semakin merah warnanya, maka semakin tinggi jumlah eh, sampah yang diperoleh suatu provinsi. Baik, baik, sebentar ya. Oke, oke. Eh, nah ya, untuk grafik map ini sendiri, semakin tinggi si warnanya, maaf, semakin merah warnanya, maka semakin tinggi jumlah timbulan sampah per tahunnya. Nah, ini bisa kita lihat pada tahun 2022 ini, yang merah tertinggi itu berada di sini, yaitu di Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah timbulan sampah ini 4.400 ton. Kemudian pada posisi kedua ini ada DKI Jakarta dengan jumlah timbulan sampahnya 2.600 ton. Lalu disusul dengan Jawa Timur dengan jumlah timbulannya 1.770 ton. Nah, karena tadi saya mengambil dari beberapa dataset, maka saya lakukan uji korelasi untuk melihat apakah ada hubungan antara jumlah sampah di tiap provinsi tadi dengan populasi dari setiap provinsinya. Nah, eh, berdasarkan hasil dari grafik ini dapat dilihat bahwa terjadi reaksi yang positif, yaitu jika semakin tinggi populasi, maka semakin tinggi juga si jumlah sampahnya. Akan tetapi ini ada sedikit perbedaan pada Provinsi Jawa Tengah, di mana meskipun eh, jumlah populasinya ini masih lebih rendah dibanding ini, Jawa Barat, akan tetapi jumlah sampah yang mereka timbulkan ini, yang mereka hasilkan ini justru menjadi yang paling besar. Seperti itu. Lanjut, nah ini di sini ada total waste di tahun 2022. Ini ada 19.580 ton. Dengan persentase tertinggi ini berasal dari sisa makanan atau food waste dengan persentase 42%. Kemudian yang kedua ini ada dari plastik, yaitu sekitar 18,5%. Dan yang ketiga ini ada dari kertas atau karton, sekitar 11,3%. Nah, dari yang data telah disampaikan sebelumnya, kemudian bisa dilihat juga, kan tadi itu hasil timbulan sampah per tahun. Kemudian ini juga ada hasil timbulan sampah hariannya. Dengan hasil timbulan sampah harian tertinggi ini masih tetap didominasi atau lebih di dengan peringkat tertinggi ini ada di Jawa Tengah sekitar 12.000 ton setiap harinya. Kemudian ada DKI Jakarta sekitar sekitar 7.000 ton, lalu dilanjut dengan Jawa Timur sekitar 4.800 ton dan selanjutnya ada Jawa Barat. Semakin biru warnanya maka semakin besar sih jumlah sampahnya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada korelasi lagi antara
recycling waste, dan juga education level untuk setiap provinsinya. Ini saya menggabungkan antara dua dataset, yaitu data set mengenai data capaian SIPSN, dan juga tingkat capaian pendidikan di setiap provinsi. Untuk tingkat pendidikannya ini hanya diambil SD, SMP, dan SMA. Nah, di sini bisa dilihat bahwa uh, nilai R-square tertinggi ini berada pada tingkat pendidikan SMA. R-square sendiri menunjukkan nilai koefisien dari suatu variabel, di mana hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ini juga berpengaruh terhadap uh, apa recycling waste-nya sendiri. Jadi dari recycling tuh daur ulang. Nah, jadi tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap jumlah daur ulang dari setiap provinsinya. Dengan pengaruh tertinggi ini ada di SMA dan pengaruh terendah ini ada di tingkat pendidikan SD. Lanjut, di sini ada juga comparison total waste dan total recycle setiap provinsinya. Nah, kan tadi udah diketahui nih di setiap tahunnya tuh, di tahun ini yang tertinggi itu ada di mana. Ini saya urutkan dari sesuai urutannya, itu ada Jawa Tengah, kemudian ada DKI, nah, ada Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Sumatera Utara. Ini data yang timbulan sampah tahunannya dibandingkan dengan data yang di recycle-nya. Jadi eh, dari total sampah itu ada berapa banyak sih yang di recycle, yang didaur ulang sampahnya. Nah, ini dari Provinsi Jawa Tengah sendiri, dari total timbulannya 4.400 ton, yang di yang didaur ulang hanya sekitar 962.000 ton. Nah, ini jadi hanya sekitar 21,5%-nya saja. Kemudian dilanjut juga pada DKI Jakarta, dari total dari total jumlah sampahnya 2.600 ton, yang di recycle hanya 350.000 ton, yaitu sekitar 13,6%. Kemudian dilanjut dengan Jawa Timur, total recycle-nya ada 17,2% dari total sampah keseluruhan. Kemudian Jawa Barat yaitu 15,9% dari totalnya 1.300.000 ton. Yang terakhir ini ada Sumatera Utara, yang didaur ulangnya hanya 3,4% dari totalnya 1.174 ton. Lanjut ke yang terakhir. Jadi di sini ada comparison, yang terakhirnya comparison total waste dengan waste handling atau limbah yang di limbah yang di yang ditangani semacam bagian dari recycle tadi sendiri. Nah, untuk yang ini saya urutkan berdasarkan dari jumlah penanganan tertinggi. Dari 5 provinsi ini, saya urutkan berdasarkan jumlah penanganan tertinggi. Yang pertama dari DKI Jakarta, di mana dari total timbulan sampahnya yaitu 2.600.000, yang ditangani ada sekitar 73% atau 1.900.000 tonnya. Kemudian yang kedua dari Jawa Tengah, dari totalnya ini 4.400.000, yang di penanganan ini ada sekitar 39%, yaitu pada angka 1.700.000 sekian ton, disusul dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Sumatera. Nah, dari hasil visualisasi tadi, saya mendapatkan datasetnya itu ada dari BPS dan juga SIPSN. Untuk dari BPS sendiri, diambil mengenai data populasi Indonesia pada tahun 2022 dan juga data tingkat penyelesaian pendidikan Indonesia tahun 2022. Nah, untuk SIPSN sendiri yang mengelola mengenai masalah waste management di Indonesia, saya mengambil beberapa dataset, di antaranya ada timbulan sampah, jenis sampah, dan juga data capaian. Untuk proses pengerjaannya ini, kebanyakan karena menggabungkan beberapa dataset, jadi saya melakukan calculated field untuk beberapa visualisasi seperti untuk korelasi, comparison, ya, seperti itu. Korelasi dan comparison. Untuk yang statistik deskriptifnya seperti highest dan juga total waste itu tidak hanya dilakukan melalui tools biasa, tidak melalui analisis. Oke.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Kakak Bukti. Stop.